Gadis itu meraih paha ayam, mengibaskan rambutnya, tetapi malah menyodorkan daging itu ke belakang kepalanya sendiri. Sementara itu, anak laki-laki di sebelahnya bersiap menyantap makanannya, tetapi tiba-tiba sekumpulan lebah keluar dari mulutnya. Ini adalah sebuah kastil ajaib yang penuh dengan keanehan, tempat setiap anak memiliki kekuatan super unik. Ada gadis api yang bisa menggenggam api di tangannya dan merebus teko air tanpa alat apapun, lobak raksasa seberat 500 jin, gadis kuat yang bisa langsung bangkit dan berjalan meskipun sedang berbaring, gadis lebah yang tubuhnya lebih ringan dari udara sehingga harus mengenakan sepatu timah khusus agar tidak tertiup angin, serta seorang ahli boneka yang dapat memasang hati khusus ke dalam boneka dan membuatnya bertarung hingga mati. Sementara itu, kepala sekolah mereka, Miss Peregrine, bisa berubah menjadi seekor burung peregrine kapan saja dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan waktu. Namun, mereka bukanlah pahlawan super yang dieluk-elukan. Sebaliknya, mereka adalah buruan bagi sekelompok monster mutan yang gila dan haus akan mereka. 50 tahun yang lalu, seorang kepala organisasi yang juga memiliki kekuatan super mendapat ide yang gila. Ia menculik seekor burung peregrine dan menggunakan sebuah alat aneh untuk mengekstra kekuatannya dalam mengendalikan waktu demi mencapai keabadian. Namun, akibatnya sangat mengerikan, mereka semua berubah menjadi monster mengerikan. Untuk kembali ke bentuk manusia, mereka mulai memburu dan membunuh anak-anak berbakat seperti mereka, karena jika mereka memakan cukup banyak mata anak-anak, mereka dapat kembali ke wujud manusia. Demi melindungi anak-anak dari ancaman para monster, Miss Peregrine menciptakan lingkaran waktu di kastilnya, yang terus berulang pada tanggal 3 September tahun 1943. Dengan cara ini, anak-anak tidak pernah tumbuh dewasa dan dapat menjalani kehidupan yang bahagia tanpa rasa takut. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Miss Avocet, seorang penjaga waktu seperti Miss Peregrine, datang membawa kabar buruk, kepala organisasi telah menghancurkan lingkaran waktunya, dan semua anak yang dilindunginya telah dibantai secara brutal. Menyadari bahwa kastil ini tidak lagi aman, Miss Peregrine berencana mengemasi barang-barangnya dan pergi keesokan harinya. Namun, yang tak pernah ia duga adalah kepala organisasi itu sudah tiba dengan sebilah pedang panjang di tangan, dan ia bahkan menyandera Jake. Demi menyelamatkan Jake, Miss Peregrine rela berubah menjadi burung dan terbang ke dalam sangkar untuk dijadikan bahan eksperimen. Anak-anak pun dikurung di dalam sebuah ruangan, dijadikan calon santapan para monster. Tapi mereka tidak akan menyerah begitu saja. Hidup atau mati, kita harus bertahan. Mereka menutup semua pintu dan jendela. Gadis kuat mendorong sofa ke depan pintu sebagai penghalang, sementara Jake membagikan senjata kepada semua orang. Namun, ketika Miss Avocet baru saja menyusun strategi perlawanan, malapetaka pun tiba, para monster pemakan manusia telah menerobos masuk. Bagaimana nasib anak-anak ini? Mampukah mereka bertahan dari ancaman yang mengerikan?